Nabi SAW bersabda, ajari budak-budak kalian itu surat Yusuf. Karena barang siapa yang membaca surat Yusuf kemudian mengajarkannya kepada keluarganya, mengajarkannya kepada budak-budaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meringankan untuk dia sakaratul maut, kepedihan, kepahitan, panasnya kematian nanti. Itu Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan kalau kita itu melihat sekilas orang yang sedang nazak itu, mau wafat itu, mau mati itu, maka seakan-akan tuh kematian tuh begitu mudah. Kematian itu tiba-tiba nyawa itu hilang, sudah kaku, muka sudah pucat. Seakan-akan kematian itu hilang, nyawa itu lepas dari tubuh begitu mudahnya. Karena dia tidak bergerak, karena dia tidak bisa menceritakan bagaimana sakitnya. Hakikatnya bagaimana rasanya sakaratul maut itu hanya bisa diketahui ketika orang betul-betul merasakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelum kita ini mengulas ayat-ayat dari surat Yusuf ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui fadilah, keistimewaan dan nilai dan harganya surat Yusuf ini. Sehingga ketika orang ini mengetahui nilai satu ayat, satu surat, harganya ayat tersebut, maka dia nanti akan timbul dalam hati dia ini mengagungkan amal tadi. Akan timbul dalam hati dia ini yang namanya ihtisab, berharap pahala dan ridha Allah sebab membaca ayat-ayat tadi. Akan timbul dalam hati dia ini kelezatan, semangat, sehingga dia ini tidak akan mudah putus asa, pantang mundur ketika datang nanti rintangan-rintangan, halangan-halangan yang sampai kepada dia. Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwasanya dunia ini ujian. Maka dalam keluarga pun ada ujian, dalam dakwah pun ada ujian, dalam belajar ini Al-Quran pun akan datang pasti rintangan-rintangan tadi. Kadang datang rintangan dari arah ekonomi, tengah-tengah ngaji tiba-tiba enggak ada uang, enggak dikirim lagi, sehingga mau beli kitab pun enggak bisa. Teman-temannya pada jajan, dia enggak bisa jajan. Temannya beli baju baru, beli peci-peci yang bagus-bagus, dia hanya bisa melongo saja. Kadang-kadang ujian dalam segi ekonomi datang. Kadang-kadang ekonomi sudah lancar, sudah baik, tiba-tiba hati itu penuh dengan kesuntukan, bosen. Rasanya itu pengen bebas, pengen pulang, sehingga kemana-mana nggak ada yang absen. Mau ini, mau itu, terserah. Kadang-kadang namanya pelajar, jauh dari orang tua, tiba-tiba dalam hatinya itu rindu, pengen berjumpa orang tuanya, pengen membantu di rumah, menggembirakan namanya orang tuanya tadi, membuat dia tersenyum, pengen makan bareng dan lain sebagainya. Kadang-kadang semua sudah baik, orang tuanya mendukung, ekonominya mendukung, tapi ngaji nggak paham-paham, ini pun ada rintangan lagi.
Terus namanya pelajar itu ada aja masalah dari satu ke masalah yang lain, terus nggak ada henti-hentinya. Tapi ketika orang tadi tahu bagaimana nilainya, harganya belajar agama, belajar ayat-ayat Al-Quran, fadilahnya tadi, maka dia akan pandang mundur walaupun 1000 rintangan pun datang, nggak akan bergeming dia. Kita lihat bagaimana dulu Syekh Zakaria Al-Ansori yang ngarang Manhajut Tullab itu, yang dipelajari di Dauratul Hadith, yang murid-muridnya saja menjadi wali-wali besar, muridnya menjadi Syekh Ibnu Hajar, jadi Imam Romli, beliau itu walinya wali. Beliau mengatakan dalam Tabaqat Kubro itu, ketika saya belajar, ketika saya mesantren dulu di Al-Azhar sana, di Mesir sana, itu kiriman itu nggak ada. Sehingga saya ini kalau malam keluar dari pondok tadi, datang ke tempat-tempat sampah itu, saya mencari semangka-semangka yang dibuang-buang, saya bersihkan, saya cuci, kemudian saya makan. Coba lihat, pimpinan para ulama ternyata ketika mondok ada halangan juga dalam segi ekonominya. Tetapi karena beliau itu tahu betul harganya, fadilahnya amal tadi, tidak mundur walaupun datang rintangan apapun. Kita tahu bagaimana Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, seorang wali besar yang ilmunya itu dipelajari di pelosok-pelosok bumi seluruh dunia itu selama kurang lebih 1000 tahun itu. Saking tingginya derajat beliau itu, kalau beliau mengatakan mati, langsung mati. Setelah mati, hidup lagi, hidup lagi. Beliau itu punya kelebihan, punya karomah, diberi oleh Allah karomah yang mirip dengan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Tingginya derajatnya kayak apa beliau itu. Tapi bagaimana rintangan yang datang ketika beliau sedang mesantren, sedang mondok itu bagaimana? Beliau mengatakan, saya itu jauh-jauh datang pengen berjumpa dengan guru namanya Syekh Amir Kullal. Datang dari jauh dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan, pengen berjumpa dengan guru saya Syekh Amir Kullal tadi. Pada musim dingin, saya itu nggak pakai baju double, kata beliau itu. Musimnya dingin, ketika itu nggak bawa alas kaki sehingga kakinya itu terkena duri. Jalan sudah jauh, letih sekali. Sampai di depan pintu gurunya, beliau mengatakan, Assalamualaikum Syekh, ini Bahauddin Naqsyabandi pengen berjumpa. Ternyata gurunya tadi bagaimana? Gak digubris, gak diizinkan untuk masuk. Murid yang begitu hebat, wali besar itu gak digubris, gak diizinkan untuk masuk rumah tadi. Maka Syekh Bahauddin ini pantang menyerah. Kepala beliau yang begitu mulia tadi, yang isinya miliaran triliunan ilmu tadi, kepala yang begitu mulia tadi, beliau turunkan, beliau letakkan di tempat sendalnya Syekh Amir Kullal tadi, di depan pintu itu. Beliau letakkan kepala di situ, ditunggu sampai larut malam, sehingga salju-salju itu sudah semakin banyak, sampai ketika malam hari beliau itu tertimbun tubuhnya dengan salju. Nekatnya pencari ilmu itu seperti ini. Sampai ketika pagi menjelang subuhnya keluar, mau sholat, mau istighosah mungkin. Keluar, buka pintu, beliau menginjak sesuatu, dilihat, Masya Allah, ternyata kepalanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi tadi yang diinjak tadi. Nah, kenapa kamu masih di sini? Syekh, selagi Syekh ini belum ridho dengan saya nggak akan pulang walaupun 1000 rintangan nggak gentar saya. Coba lihat ini, orang-orang yang hebat-hebat, sukses-sukses, datang rintangan dari berbagai arah kok nggak peduli. Ini datang dari mana seperti ini? Ini ketika dia tahu hatinya itu dipenuhi ihtisab tadi, dipenuhi rasa harap kepada Allah. Ini perkara besar mencari ilmu ini, tidak akan mundur walaupun dengan rintangan apa saja. Tapi kalau nggak tahu harganya Al-Quran, nggak tahu harganya ilmu, nggak tahu perkara apa yang sedang dia kerjakan itu perkara besar,
Sehingga datang sedikit, telepon orang tuanya, nak pulang, langsung izin pamit mau pulang. Datang rintangan dikit, masalah dikit dengan temannya, pulang. Udah, boyong aja saya kalau gitu. Datang apa dikit, sudah pamit. Ini ketika nggak tahu yang dia kerjakan sekarang itu satu usaha yang besar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang mana tanda kecintaan Allah ini ya difahamkan dalam agama ini. Maka sebelum kita mengulas surat Yusuf ini, kita mesti terlebih dahulu fadilahnya ini. Jadi surat Yusuf, di samping mempunyai fadilah-fadilah yang umum yang saya jelaskan minggu kemarin ini, surat Yusuf itu punya fadilah secara khusus. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, "Allimu ariqaakum surat Yusuf fa innahu ayyuman muslimin talaha wa 'allamaha ahlahu wa ma malakat yaminahu hawanallahu alaihi sakaratil maut wa ataahu Allahul 'izzah wa alla yahsuda musliman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajari budak-budak kalian itu surat Yusuf. Karena barang siapa yang membaca surat Yusuf kemudian mengajarkannya kepada keluarganya, mengajarkannya kepada budak-budaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meringankan untuk dia sakaratil maut, kepedihan, kepahitan, panasnya kematian nanti. Itu Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan kalau kita itu melihat sekilas orang yang sedang nazak itu, mau wafat itu, mau mati itu, maka seakan-akan tuh kematian tuh begitu mudah. Kematian itu tiba-tiba nyawa itu hilang, sudah kaku, muka sudah pucat. Seakan-akan kematian itu hilang, nyawa itu lepas dari tubuh begitu mudahnya. Karena dia tidak bergerak, karena dia tidak bisa menceritakan bagaimana sakitnya. Hakikatnya bagaimana rasanya sakaratul maut itu hanya bisa diketahui ketika orang betul-betul merasakan sendiri. Kalau kita lihat gambarannya saja dalam hadis-hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dulu ada Bani Israel, mereka itu sholat 2 rakaat. Kemudian orang-orang tadi datang ke perkuburan umat Islam. Mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bangunkan ini mayat ini ya Allah, supaya dia bisa bercerita bagaimana keadaan dia, bagaimana rasanya kematian untuk dia itu. Maka tiba-tiba Allah kabulkan tadi permintaannya. Langsung bangun dari kuburan tadi seseorang yang tubuhnya itu hitam, yang mana rambutnya itu putih, baina ainaihi atharus sujud, di antara kedua mata itu ada bekas-bekas sujud. Maknanya ahli ibadah betul ini orang ini. Kelihatan susah gitu. Dia mengatakan, kenapa kalian bangunkan saya? Saya ini orang yang telah mati 100 tahun yang lalu. Fama sakanat alayya hararatul maut, tapi selama 100 tahun sampai sekarang kematian saya itu belum hilang pedihnya tadi, rasa sakaratul maut tadi. Hatta al-an, sampai sekarang dalam riwayat itu. Jadi orang ahli ibadah itu sampai 100 tahun pedihnya bagaimana ketika Israel mencabut nyawa dia tadi, nggak hilang sampai 100 tahun. Itu Imam Al-Muhasibi, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wahai Ibrahim, ya Khalili, kaifa wajadtal maut, bagaimana dulu rasanya ketika kamu dicabut nyawanya wahai kekasihku Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah bagaimana rasanya sakaratul maut.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, rasanya sakaratul maut itu seperti satu besi yang dipanaskan sehingga membara, kemudian ditempelkan di kulit yang basah. Maka Allah berfirman, wahai Ibrahim, amma inna qad hawanna alaika sakaratil maut. Rasa yang seperti itu sudah paling ringan, sudah saya gampangkan wahai Ibrahim. Dicas dengan besi yang panas tadi itu sudah ringan. Hawanna alaika sakaratil maut, itu sudah mudah, itu sudah ringan. Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam juga pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, bagaimana wajadtal maut, kamu merasakan kematian itu bagaimana? Kalimullah. Maka Nabi Musa bersabda, ya Allah, ketika dulu saya mati ini rasanya seperti satu kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Yang dikuliti dalam keadaan hidup. Itu siapa namanya itu? Amr bin As, gubernur Mesir. Ketika beliau wafat, beliau mengatakan, bercerita tentang bagaimana kematian tadi. Beliau mengatakan kepada anaknya, kematian itu nak seperti pohon yang berduri, yang penuh dengan duri. Tadi dialirkan, dijalankan, ditarik mulai ujung jempol, ditarik ke kepala dengan pelan-pelan, ditarik yang penuh duri dari ujung kaki sampai ke kepala. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Israil alaihi salam ketika sudah mencabut nyawanya manusia ini, dicabut semua ini, habis di dunia ini, dicabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Israil, wahai Israil, sekarang giliran kamu cabut nyawamu sendiri itu. Maka malaikat Israel pun mencabut nyawanya tadi, ditarik, begitu kesakitan sekali. Ketika nyawanya sudah hilang tadi, malaikat Israel mengatakan, ya Allah, wa izzatika law a'lamu min sakaratil mauti ma a'lamu ma qabadtu nafsa muslimin. Seumpama saya tahu ya Allah, ternyata sakitnya kematian, pedihnya, panasnya kematian seperti ini, saya nggak akan tega nyabut nyawanya orang Islam, itu nggak akan tega. Itu Israel sendiri yang ngomong itu dalam riwayat Ibnu Arabi. Sampai apa namanya, ini bukan dongeng, ini mungkin ada dongeng sebelum tidur gitu, bukan. Ini kisah yang akan dialami seluruh orang yang duduk dalam majelis ini. Mulai kelas 1 sampai tahasus sama saja, baik yang mendengar maupun berbicara akan merasakan tadi yang namanya sakaratul maut tadi. Ketika Nabi Allah Muhammad alaihi wassalatu wassalam Isra Mi'raj, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ketika Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka ketika Isra Mi'raj, beliau itu melihat satu makhluk yang begitu besar sekali duduk di atas kursi, yang mana dunia dengan segala isinya tadi berada di antara kedua lututnya tadi, kayak raksasa gitu. Makhluk tadi ini tangannya itu memegang satu lauh, satu papan yang ada catatan-catatannya di situ. Enggak noleh ke kiri, enggak noleh ke kanan, terus memandang bumi tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Jibril, man hadza? Ini siapa ini makhluk yang begitu ganasnya ini? Ya Rasulullah, kalau engkau pengen tahu, ini loh yang dinamain Israel ya ini. Maka Nabi tanya, wahai Israel, bagaimana bisa kamu mencabut nyawanya umat Islam, suruh umat Islam kafir di dunia itu dengan sekali cabut itu bagaimana bisa? Maka Israel mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu bahwasanya dunia dengan segala isinya itu berada di antara dua lutut saya, dan tangan saya itu bisa menjangkau timur dan bisa menjangkau barat, dan terus saya pandang tadi manusia tadi.
Ketika saya lihat, oh waktunya fulan bin fulan. Saya lihat, ketika saya pelototi orang tadi, maka anak buah saya itu datang langsung mencabut nyawanya. Jadi Israel itu lihat, ini waktunya, gitu aja. Enggak bergerak tadi. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, enggak kurang enggak tambah. Cukup dipelototi sudah paham wakil-wakilnya itu, langsung pasukannya datang dicabut nyawanya. Ketika sampai khulqum, hatta idza balagatil khulqum, ketika sampai di tenggorokan tadi menyambut Israel nanti. Lepaskan. Oh. Bagaimana? Siap? Kalau sakaratul maut itu sakit, kemudian sakitnya itu mengangkat derajat sebagaimana para nabi, walaupun sakit derajat semakin tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau sakaratul maut itu sakit, sakitnya itu satu musibah, satu azab, ini dia yang masalah. Maka termasuk untuk memudahkan sakaratul maut ini, fa innahu ayyuman muslimin talaha wa 'allamaha ahlahu wa ma malakat yaminahu haramallahu alaihi hawanallahu alaihi sakaratul maut. Dibaca surat Yusuf ini, direnungi, diajarkan, nanti Allah akan mudahkan bagi dia sakaratul maut. Maulaya sal